Oke, selamat malam. Di sini dengan saya Febriansyah, mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, dengan tugas besar karya ilmiah, yaitu tulisan yang sudah saya buat, penulisan karya ilmiah yang sudah saya buat, yaitu kajian literatur, peningkatan kinerja jaringan komputer menggunakan segmentasi VLAN dan manajemen QoS, yang bisa dibilang sejalan dengan uh, tugas penelitian saya atau tugas akhir saya gitu. Di sini dengan saya sendiri penulisnya Febriansyah, Fakultas Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara dengan NIM 411221028, mahasiswa Undira Akademi.ac.id. Gitu. Di sini ada abstraknya, yaitu latar belakangnya perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadikan jaringan komputer sebagai infrastruktur penting bagi komunikasi dan pertukaran data. Topik dari intinya adalah trafik siaran yang berlebihan dalam suatu domain jaringan seringkali menurunkan kinerja VLAN. Di sisi lain, aplikasi real-time seperti Voice over Internet Protocol atau VoIP dan video conference membutuhkan dukungan QoS untuk menjaga stabilitas layanan gitu. Meskipun VLAN dan QoS terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas jaringan, keduanya masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi ancaman cyber modern gitu. Kata kuncinya di sini adalah jaringan komputer, VLAN, quality of service, segmentasi, dan keamanan gitu. Jadi ini sejalan banget dengan tulisan akhir saya gitu ya, atau penelitian saya, dan ini adalah penulisan karya ilmiah saya gitu. Dengan topik kajian literatur peningkatan kinerja jaringan komputer menggunakan segmentasi VLAN dan manajemen QoS. Oke, lanjut. Di sini ada metodologi penelitiannya. Penelitiannya yaitu menggunakan metode eksperimen berbasis simulasi untuk mengevaluasi efektivitas VLAN dan QoS dalam meningkatkan kinerja jaringan itu. Perangkat yang digunakan antara lain adalah Cisco 2911, Cisco Catalyst 2960, dan tiga komputer klien yang berbeda itu. Serta satu server yang menyediakan layanan POP, HTTP, dan FTP. CPT atau Cisco Packet Tracer digunakan untuk simulasi, sementara Wireshark dipakai analisis lalu lintas data. Prosedur penelitian mencakup perancangan topologi, konfigurasi VLAN, penerapan root around stick, antar VLAN, dan implementasi QoS. Untuk memprioritaskan traffic real-time, pengujian dilakukan dengan kondisi traffic simultan dan hasilnya dianalisis secara kritis untuk menilai peningkatan efisiensi, kualitas layanan, serta keterbatasan yang masih ada. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa segmentasi VLAN mampu mengurangi domain siaran, meningkatkan efisiensi, serta memberikan kontrol administratif yang lebih baik gitu. Sementara itu, QoS terbukti efektif menjaga stabilitas layanan real-time seperti VoIP dan video conference meskipun dalam kondisi trafik padat. Dengan menekan tingkat latensi dan paket loss, namun demikian, penelitian ini juga menemukan keterbatasan, yaitu VLAN tidak sepenuhnya mampu mencegah spoofing, QoS hanya berfokus pada prioritas lalu lintas tanpa keamanan. VLAN dan QoS merupakan fondasi yang penting membangun jaringan yang efisiensi dan adaptif. Gitu. Di sini ada abstrak versi bahasa Inggrisnya, background. The rapid advancement of information technology has made computer networks fundamental infrastructure for data exchange and communication across various sectors. However, the increasing traffic volume and complexity of service present challenge in terms of scalability, efficiency, and security. Next, kita langsungin aja ke research metodologinya. The study employs of a simulation-based experimental methodology evaluate the effectiveness VLAN segmentation and QoS in improving network performance gitu. Nah, di sini ada keywords-nya sama, computer networks, VLAN,
QoS, dan segmentation security gitu. Di sini ada research resultnya juga. The finding of this study revealed that VLAN implementation significantly contributes to improving network efficiency by reducing broadcast domains. VLAN segmentation minimize unnecessary traffic and enhance administrative control over user access. Penulis koresponden Penulis korespondensinya di sini adalah saya sendiri, Febriansyah, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Dian Nusantara Jakarta, dengan email 411221028 @mahasiswa Akademi ID. Pendahuluan. Di sini adalah pengenalan permasalahannya gitu. Pengenalan permasalahannya adalah seringnya meningkat ketergantungan terhadap teknologi informasi, jaringan kini memegang peranan penting dalam kelancaran komunikasi. Namun, jumlah pengguna dan kebutuhan layanan semakin kompleks, menimbulkan jumlah permasalahan yang tidak bisa diabaikan. Gitu. Isu utama adalah tingginya trafik, broadcast traffic, yang mengakibatkan penurunan efisiensi serta potensi gangguan pada performa keseluruhan sistem. Muncul lain pada aplikasi real-time yaitu VoIP dan video conference. Aplikasi ini membutuhkan kestabilan jaringan dengan latensi rendah dan throughput yang konsisten. Kenyataannya, tanpa mekanisme pengaturan prioritas, kualitas jaringan sering terganggu gitu. Di sisi lain, keamanan cyber juga meningkat. Segmentasi VLAN memang dapat mengurangi domain siaran, spoofing maupun distributed or denial of service atau DDoS. Itu. Sementara QoS berfokus pada pengelolaan lalu lintas, namun belum menjawab persoalan terkait kerentanan jaringan terhadap serangan eksternal. Gitu. Nah, yang kedua adalah urgensi penelitian. Urgensi penelitian ini terletak pada besarnya kebutuhan akan jaringan komputer yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menjamin kualitas serta keamanan data di era digital. Secara teoris, secara teoritis dari penelitian ini adalah mengenai VLAN dan QoS itu untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana kedua teknologi tersebut dapat saling melengkapi dalam memecahkan persoalan jaringan modern gitu. Secara praktis, urgensi penelitian ini berkaitan dengan meningkatnya adopsi aplikasi real-time dalam kegiatan sehari-hari, seperti pembelajaran daring, konferensi bisnis, layanan publik berbasis digital, gitu. Tanpa adanya strategi segmentasi dan manajemen lalu lintas yang tepat, kualitas layanan dapat menurun mengganggu jalannya aktivitas penting, gitu. Lalu ada ulasan penelitian terkaitnya juga. Beberapa penelitian di Indonesia telah mengkaji penerapan VLAN dan QoS sebagai peningkatan kinerja jaringan komputer. Contohnya adalah punya Unika dan Iksan pada tahun 2025 ini melakukan penelitian tentang implementasi QoS pada jaringan di jaringan kampus Universitas Pendidikan Indonesia UPI Purwakarta gitu. Hasil dari penelitian mereka adalah kombinasi VLAN dan dengan pengaturan QoS mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan jaringan, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan stabilitas seperti e-learning dan komunikasi daring gitu. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Nur Cahyo dan Prihanto pada tahun 2021 yang menganalisis performansi jaringan sebelum dan sesudah penerapan VLAN dari perspektif QoS gitu. Hasil analisisnya dari mereka adalah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada parameter throughput dan latensi setelah VLAN dan QoS diimplementasikan. Meski demikian, penelitian ini berfokus pada aspek teknis, performa, dan membahas secara mendalam keterbatasan teknologi VLAN maupun QoS dalam menghadapi ancaman cyber modern. Gitu. Kedua dari penelitian di atas yang telah dilakukan pada tahun 2021 dan 2025 pada umumnya menegaskan efektivitas VLAN dan QoS dalam meningkatkan kualitas layanan gitu. Tujuan penelitian saya di sini adalah yang pertama mengevaluasi secara kritis efektivitas virtual local area network
dalam meningkatkan kinerja jaringan. Pada aspek reduksi, domain siaran, efisiensi lalu lintas data, serta implementasinya terhadap keamanan jaringan internal. Lalu yang kedua, menganalisis secara mendalam kontribusi iOS untuk menjamin kualitas layanan aplikasi real-time, khususnya mengukur parameter performa utama seperti latency, throughput, packet loss, dan jitter dalam kondisi trafik yang beragam. Yang ketiga adalah mengidentifikasi keterbatasan fundamental dari VLAN dan QoS, baik ketika digunakan secara individual maupun kombinatif. Yang keempat adalah menyusun analisis komprehensif mengenai prospek integrasi VLAN dan QoS dengan teknologi jaringan mutakhir seperti Software Defined Network atau SDN dan sistem deteksi intrusi berbasis kecerdasan AI atau kecerdasan buatan gitu. Sebagai upaya pengembangan model jaringan yang lebih efisien, adaptif, dan tangguh untuk kebutuhan di digital pada masa depan. Di sini adalah metodologi penelitiannya yang kedua, dan ini adalah gambar dari metodologi penelitiannya gitu, atau R&D, flow dari horizontalnya, film dan QoS tadi. Yang pertama adalah identifikasi masalah, lalu yang kedua literatur review dari VLAN-nya dan QoS-nya. Setelah kita dapat masalahnya, lalu kita literatur, pelajari, kita review permasalahannya ada apa aja, lalu baru kita buat topologi desainnya. Topologi desainnya sesudah topologi desainnya yang kita bangun gitu ya, yang sudah kita dapat dari problem identifikasi, lalu kita pelajari, lalu kita buat topologi sederhananya untuk memecahkan masalahnya, lalu kita masuk ke bagian implementasi. Mengimplementasikan bagaimana caranya VLAN dan routing dari topologi kita gitu. Setelah berjalan lancar dari implementasi, baru kita masuk ke testing gitu. Baik itu dari testing ping, FTP maupun VoP. Dan yang terakhir adalah analisis gitu. Setelah semuanya sudah selesai, maka kita akan melakukan analisis untuk pengecekannya lagi gitu. Baik dari latency maupun throughput. Apakah memang ini sudah layak atau belum gitu. Jika memang sudah layak semuanya, maka yang terakhir adalah yang namanya rekomendasi itu. Maka kita akan merekomendasikan hasil dari penelitian kita untuk kebaikan atau tujuan bermanfaat di masa depan. Lalu yang kedua adalah penjelasan metodologi penelitiannya. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Tahap awal penelitian yaitu dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dalam jaringan komputer. Yang khususnya adalah tingginya traffic atau broadcast traffic gitu. Di sini ada dua contoh, yaitu adalah contoh single broadcast dan segmentasi VLAN. Single broadcast domain yaitu tidak ada VLAN, jadi semuanya masuk ke port switch yang nggak tahu grouping gitu ya. Bisa dibilang nggak ada grouping sama sekali dan masih berantakan gitu ya. Nah, lalu alangkah lebih baiknya kita gunakan dengan segmentasi VLAN gitu. PC1, PC2 contohnya dengan VLAN 10, PC2, PC3 dan PC4 VLAN 20, VLAN ketiga dengan PC5 dan PC6 baru masuk ke switch dan server tidak masuk ke VLAN gitu. Jadi lebih rapih gitu untuk perkabelan, untuk pencarian IP gitu. Lebih mudah. Nah, di sini ada analisisnya yaitu tingginya traffic, broadcast traffic gitu. Pada jaringan tradisional tanpa segmentasi, semua perangkat berada dalam satu domain gitu. Akibatnya, setiap paket siaran yang dikirim diterima semua perangkat meskipun paket tidak relevan gitu. Ini bakal menyebabkan beban berlebih, menurunkan efisiensi, dan bahkan berpotensi menjadi celah keamanan.
Yang kedua adalah efisiensi lalu lintas data gitu. Dengan meningkatnya jumlah pengguna dan perangkat, jaringan harus mampu mengatur distribusi trafik agar tidak terjadi bottleneck gitu. Efisiensi mencakup perancangan yang tidak trafik yang tidak perlu, pengaturan alokasi bandwidth, dan memastikan perangkat layanan atau jalur komunikasi yang optimal. Yang ketiga adalah tuntutan kualitas layanan untuk aplikasi real time seperti VoP, video conference streaming, sangat bergantung pada jaringan, kestabilan jaringan. Lalu ada parameter seperti latency, jitter, packet loss, sangat menentukan kualitas layanan. Lalu yang kedua adalah studi literaturnya. Studi literatur di sini adalah untuk memperkuat landasan dari teoritis, yaitu meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan VLAN dan QoS. Jadi, permasalahan atau identifikasi problem yang sudah kita temui, maka kita harus mencari studi literaturnya agar mendapatkan permasalahan yang relevan gitu ke depannya bisa jadi lebih baik dan terstruktur gitu. Pada tahap ini, peneliti mengumpul berbagai sumber dari jurnal nasional maupun internasional yang terbit dalam rentang 5 tahun terakhir dari 2020 sampai 2025 gitu. Nah, di sini adalah kata kuncinya ada VLAN, Virtual Local Area Network, QoS, Network Segmentation, Traffic Management, and Network Performance gitu. Dari literatur yang diperoleh, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi kontribusi VLAN, menelaah aktivitas QoS, mengkaji keterbatasan VLAN dan QoS, menemukan celah penelitian research gap. Tahap studi literatur ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan teori, tetapi juga sebagai pijakan kritis untuk menilai kelebihan dan kekurangan serta relevansi penerapan VLAN dan QoS. Gitu. Hasilnya nanti yang kemudian menjadi arah metodologi penelitian, baik dalam perancangan topologi maupun dalam penemuan parameter uji jaringan. MC adalah perancangan topologinya. Di sini adalah topologi jaringan sederhananya gitu. Ini adalah firewall yang masuk ke router gitu ya. Jadi dari modem ISP masuk ke firewall, dari firewall baru masuk ke router gitu. Dari router baru kita masuk ke switch core gitu. Dari switch core atau switch langsung ke switch access juga bisa gitu. Baru masuk ke perangkat-perangkat user gitu. Mulai dari server gitu, access point, sampai ke visi-visi yang sudah di VLAN. Di sini adalah tahap penjelasannya sedikit gitu ya, yang dirancang untuk topologi jaringan simulasi gitu. Router Cisco 2911, router terhubung gitu. Nah, secara keseluruhan rancangan topologi ini dirancang untuk menguji dua aspek utama, yaitu sejauh mana VLAN efektif, domain sering meningkat efektivitas lalu lintas, serta bagaimana QoS mampu mempertahankan kualitas layanan real-time. Perangkatnya ada apa aja? Perangkat utama yang pertama adalah router Cisco 2911 gitu, sebagai router utama. Lalu yang kedua adalah perangkat switch, switch access, yaitu Cisco Catalyst 2960, server, dan juga komputer klien. Perangkat tambahannya ada firewall, ada access point, dan juga konektivitas seperti WTP, RJ45, dan juga rack network gitu. Perangkat lunak yang didukung ada dalam penulisan ini atau dalam penelitian yaitu CPT, Cisco Packet Tracer untuk simulasi topologi dan konfigurasi VLAN QoS. Ada Wireshark untuk analisis trafik, lalu Draw.io untuk gambar topologinya, dan Mendeley untuk mencari referensinya. Nah, implementasinya di sini adalah konfigurasi pada VLAN dan switch, konfigurasi VLAN pada switch, gitu implementasinya. Switch Catalyst 2960 dikonfigurasi untuk membuat beberapa VLAN, misalnya VLAN 10 Finance, VLAN 20 IT, VLAN 30 Marketing gitu. Setiap VLAN berfungsi sebagai domain siaran yang terpisah sehingga broadcast traffic dari satu VLAN tidak mengganggu VLAN lain. Gitu.
routing antar VLAN atau router on a stick gitu. Gitu. Jadi, agar perangkat yang di VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi gitu. Itulah fungsi dari router on stick. Gitu. Digunakan metode router on stick pada router Cisco 2911. Pada metode ini, satu port fisik router dikonfigurasi dengan beberapa sub-interface, masing-masing mewakili VLAN yang berbeda. Routing ini memungkinkan perangkat dari VLAN berbeda dapat bertukar dengan tetap mempertahankan segmentasi logis yang sudah dibuat. Berikut adalah contoh dari IP-IP VLAN yang sudah dibuat, gitu ya. VLAN 10 Finance dengan IP 192.168.10./24, gitu. IP dengan titik 20/24, marketing dengan titik 30/24. Gitu. Nah, di sini adalah implementasi dari QoS-nya yang diterapkan dari sisi router untuk mengatur prioritas lalu lintas jaringan. Misalnya traffic VoP atau video conference diberi prioritas lebih tinggi dibanding traffic reguler. Gitu. Hasil dan pembahasannya adalah yaitu bagaimana VLAN dan QoS diuji dalam kondisi yang berbeda. Gitu. Skenario ini diuji dibutuhkan agar penelitian tidak hanya sekedar teori, tapi juga memiliki pembuktian empiris melalui cobaan simulasi. Penjelasan tiga skenario utama. Yang pertama, skenario A. Ada VLAN aktif, QoS non-aktif. Dalam kondisi ini, jaringan sudah dipisahkan dalam beberapa VLAN. Gitu. Artinya broadcast domain sudah terbatas, namun QoS diaktifkan, trafik berjalan secara normal tanpa ada prioritas. Tujuannya untuk melihat seberapa besar pengaruh segmentasi VLAN saja dalam meningkatkan efisiensi jaringan. Skenario B, VLAN aktif dan QoS aktif. Konfigurasi VLAN tetap sama, QoS diaktifkan di router, trafik real-time via WAP diberikan prioritas lebih tinggi. Dengan kondisi ini, sistem diuji sistem diuji apakah QoS benar-benar menjaga kestabilan layanan real-time ketika harus bersaing dengan trafik yang lebih berat. Gitu. Tujuannya untuk menganalisis efektivitas kombinasi VLAN dan QoS dalam menjaga kinerja jaringan. Skenario C adalah stress test gitu. Skenario ini beban trafik ditingkatkan secara signifikan, misalnya menjalankan FTP paralel, web browsing dan VoIP sekaligus itu dengan kondisi penuh tekanan yang dapat diamati dari ketahanan konfigurasi VLAN QoS, kemampuan arsitektur router on stick yang menjadi bottleneck gitu. Tujuannya untuk menguji stabilitas sistem saat kondisi ekstrim dan mengetahui titik lemah implementasi gitu. Ini adalah tabel dari skenario segmentasi tadi gitu ya. Ada skenario A, B, dan C gitu. Ini adalah tabelnya gitu. Konfigurasi, ini jenis ujinya, di sini adalah metrik yang diamati, lalu ada juga tujuan analisisnya. Nah, di sini ada hasil uji ping dari konektivitas. Temuan utama adalah pada jaringan yang sudah disegmentasi, latency baseline stabil dan konsisten antar subnet. Segmentasi VLAN membatasi domain siaran sehingga noise broadcast berkurang yang tercermin pada pin lebih ejek gitu. Tanpa QoS, saat bulk traffic atau FTP gitu, memunculkan lonjakan latency spike pada ping antar subnet dan ke server DMZ. Artinya trafik lebih besar mengganggu paket kontrol ICMP ketika tidak ada prioritas gitu. Dengan QoS, skenario yang B gitu, spike terkendali baseline eject meskipun working berjalan. Hal ini menunjukkan QoS membatasi dampak kompetisi pelayanan layer 3. Gitu. Nah, di sini adalah grafik dari latency ping-nya. Gitu. Ini ada skenario A, B, dan C. Gitu. Ini latensinya. Lalu ada hasil uji FTP-nya juga. Gitu. Ada yang tanpa QoS. Yang tanpa QoS cenderung mengambil porsi lebih besar bandwidth. Gitu ya, greedy, sehingga traffic terutama VOI merasakan penurunan kualitas gitu. Dengan QoS throughput FTP lebih terukur pada bersamaan karena kelas bus effort diberi prioritas lebih rendah gitu.
Implikasi QoS meningkatkan keadilan alokasi fairness gitu, dan mencegah overshadowing. Ini adalah perbandingan throughput FTP pada 3 skenario gitu. Ada yang tanpa QoS, ada yang dengan QoS, ada yang stress test gitu. Skenario A tanpa QoS, FTP tetap domain, throughput bisa tinggi 90 Mbps, tapi ini mengorbankan traffic yang lain gitu. Ada skenario B dengan QoS, throughput FTP menurun ke 70 Mbps saat bersaing karena traffic real time diberi prioritas, namun saat idle tetap maksimal 95 Mbps. Skenario C ada stress test gitu. Lalu ada hasil uji VOP-nya juga, stabilitas real time, jitter dan loss. Ada yang tanpa QoS, yaitu saat bersaing dengan FTP, paket suara mengalami variasi jeda jitter. Sesekali loss yang terlihat pada kualitas audio delay, choppy, atau clip gitu ya. Dengan QoS, class of service, khusus Miss EV menjaga prioritas scheduling untuk paket juara jitter menurun menurun dan kejadian loss pada kondisi jaringan yang sama gitu. Ada implikasi juga QoS-nya gitu. Nah, ini adalah grafiknya contoh dari kualitas VoIP atau jitter dan paket loss pada 3 skenario. Yang A adalah tanpa QoS, yang B dengan QoS, dan yang C juga dengan stress test gitu. Yang tanpa QoS, jitternya cuma 30 ms gitu. Yang dengan QoS 10 ms dan stress 20 ms gitu. Nah, apa sih dampak dari segmentasi VLAN tersendiri gitu? Yaitu yang A adalah reduksi broadcast setelah segmentasi jumlah paket broadcast atau ARP yang menyeberang segmen turun sehingga beban tak relevan berkurang. Ini membantu kestabilan ping baseline dan CPU load di edge. Kontrol akses lebih baik, pemisahan divisi, finance, IT, marketing, memudahkan penerapan ACL. Catatan kritis, VLAN bukan mekanisme keamanan penuh, spoofing atau rogu. Host masih mungkin bisa menunjukkan control edge, segmentasi tak perlu dikombinasikan dengan port security, DHCP snooping, dan dynamic IRP. Inspection bila masuk ke produksi gitu. Nah, di sini adalah perbandingan jaringan dengan tanpa VLAN dengan VLAN. Nah, ini adalah tanpa VLAN masih acak-acak gitu ya, masih belum ada urutannya, belum ada grouping. Nah, dengan VLAN di sini broadcast sudah terpisah dan sudah di grouping gitu. Ini adalah penjelasannya. Nah, kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa VLAN berperan penting dalam meningkatkan efisiensi jaringan ini melalui pembatasan domain siaran, sementara QoS terbukti mampu menjaga kualitas layanan aplikasi real-time dengan mengurangi latency spike, jitter, dan paket loss saat terjadi kompetisi traffic gitu. Hasil pengujian 3 skenario VLAN tanpa QoS, VLAN dengan QoS, dan stress test gitu menegaskan bahwa kombinasi keduanya menghasilkan jaringan yang lebih efisien, stabil, dan predictable gitu. Meskipun masih ada keterbatasan pada arsitektur router on stick yang rentan menjadi bottleneck ketika beban trafik sangat tinggi, dengan demikian VLAN dapat dipandang sebagai solusi untuk menata ruang segmentation gitu. Sedangkan QoS menata waktu prioritization, integrasi keduanya layak diterapkan dalam lingkungan organisasi dengan rekomendasi ACL security yang tangguh dan adaptif gitu. Di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tempat saya menulis gitu dan juga tempat saya meneliti jaringan, yaitu adalah PT Sejahtera Mandiri Perkasa yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya dengan supervisor saya gitu ya, sebagai atasan IT gitu, dan juga manajer saya yang sudah mau membolehkan untuk menjadikan kantor sebagai tempat penelitian saya dan tempat penulisan saya gitu. Gak lupa juga untuk menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Teknik Informatika Universitas di Nusantara, khususnya juga dengan para petinggi prodi gitu, dengan dekan,
gitu. Dan juga para dosen yang sudah mengajari ilmu-ilmu di kampus, baik secara daring maupun secara offline gitu. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan, masukan, saran atau kritik, serta dorongan moral, sehingga penelitian saya dapat terselesaikan dengan baik. Gitu. Ini adalah referensi beberapa. Yang pertama ada Amalia Nugroho pada tahun 2023, ada Fitriani dan Santoso tahun 2022, ada Nugroho dan Hidayat tahun 2021, ada Pratama dan Kurniawan tahun 2020, dan Putra dan Handayani di tahun 2021. Sekian dari penjelasan tugas besar saya menerangkan penulisan karya ilmiah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Febriansyah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.